Hai Searcher, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Main Source itu pengen ngebahas film Kingdom of the Planet of the Apes yang baru aja tayang dari tanggal 8 Mei kemarin. Jadi Main Source ini baru banget selesai nonton film tersebut ya. Sebelum itu, Main Source mau ingetin dulu kalau review kali ini pasti akan mengandung beberapa spoiler. Tapi nggak bakal di-spoilerin banget sih. Jadi buat kalian para sourcers nih yang penasaran gitu loh, bingung mau nonton apa enggak, terus ini tuh filmnya recommended apa enggak, ya udah tonton aja video kali ini sampai habis ya. Ya udah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas ya. Ngomongin fandom Planet of the Apes, mungkin nggak banyak orang yang tahu ya, atau nggak banyak penonton yang ngikutin gitu. Nggak kayak franchise-nya Godzilla X Kong yang rame banget, yang seri-serinya tuh udah ada banyak. Nah kalau Planet of the Apes ini kebetulan ini adalah film yang keempatnya. Setelah 3 film sebelumnya itu menceritakan tentang perjalanannya Caesar sebagai kera. Nah, kalau di film yang keempat ini itu menceritakan generasi setelah Caesar, yaitu sekitar 300 tahun atau beberapa generasi setelah Caesar itu meninggal. Mungkin kalian dulu pernah ada gitu yang nonton Planet of the Apes tahun 2011 atau tahun 2014 ataupun tahun 2017, tapi mungkin kalian nggak yang terlalu nge-hype banget atau nggak yang terlalu ngikutin banget. Tapi sebetulnya, menurut Source nih, ini adalah salah satu fandom atau salah satu franchise yang lumayan sangat bagus untuk kita ikuti kisahnya. Nggak hanya franchise-nya Godzilla X Kong aja ya. For your information dulu nih, kalau penulis skenario Kingdom of the Planet of the Apes ini itu juga ditulis oleh salah satu scriptwriter-nya Avatar The Way of the Water. Jadi udah kebayang lah ya kalau film ini tuh alur ceritanya seperti apa, karena yang megang scriptwriter-nya sendiri itu adalah yang dulu nulis film Avatar. Ngomongin masalah peran utama nih, berhubung di film kali ini udah nggak ada Caesar ya, padahal Caesar itu adalah kera yang sangat-sangat bikin kita para penonton mau gitu untuk nonton film franchise Planet of the Apes ini, karena karakter Caesar yang sangat-sangat menarik buat kita. Sayangnya di film terakhirnya, yaitu di film War of the Planet of the Apes, itu Caesar akhirnya harus meninggal. Karena itu kayak merupakan film tentang perang terakhir antara kera dan juga manusia. Oh ya, by the way, buat kalian yang mungkin belum sempat nonton 3 seri pendahulunya, di sini Main Source mau kasih gambaran secara singkatnya aja ya. Kalau misalnya kalian belum nonton 3 film sebelumnya, langsung nonton Kingdom of the Planet of the Apes, sebenarnya sih masih nyambung-nyambung aja gitu ceritanya, karena ini menceritakan tentang generasi barunya gitu, tentang kehidupan planet yang dimana kera ini sudah lebih berevolusi daripada manusia. Tapi memang ada baiknya kalian itu harus ikutin 3 filmnya terdahulu. Tapi buat kalian yang emang gak sempet buat ngikutin, oke. Di sini Main Source mau rangkum sedikit ya. Awal mula terjadinya planet para kera ini itu berawal dari film pertamanya, yaitu Rise of the Planet of the Apes, yang ceritanya tentang sekelompok manusia yang menciptakan sebuah virus atau menciptakan sebuah percobaan untuk menciptakan kera-kera yang hebat dan juga pintar. Nah, saat itu lahirlah Caesar, seorang kera hasil dari penelitian atau hasil dari laboratorium manusia yang dia adalah kera-kera yang sangat pintar. Dia bisa berbicara seperti manusia. Kemudian selain Caesar, para manusia itu mengembangkan kera-kera yang lainnya yang bisa pintar juga, yang bisa berbicara, dan kecerdasannya itu bisa dibilang hampir samalah kayak manusia. Lalu dari situ kera-kera itu berevolusi nih. Dari konflik yang pertama itu kan si Caesar akhirnya dia tinggal gitu di alam liar atau di alam bebas atau di alam hutan. Nah di situ Caesar dan juga kera-kera yang lainnya mereka berevolusi, mereka melahirkan banyak generasi kera-kera yang pintar yang bisa berbicara juga, jadi banyak. Sampai akhirnya di film ketiganya yang di film War of the Planet of the Apes, ceritanya manusia berperang gitu sama kera, karena antara kera sama manusia ini jadi kayak perebutan tahta atau kayak perebutan siapa yang lebih layak untuk tinggal di planet ini. Nah saat itu manusia-manusia jadi kayak keserang virus atau keserang sama penyakit baru, dimana manusia-manusianya itu jadi kayak hewan. Mereka terserang sebuah penyakit di mana tubuh-tubuh mereka itu jadi melemah, terus mereka jadi nggak bisa berbicara seperti manusia, dan mereka tuh jadi kayak keep silent gitu, bisu seperti hewan yang lainnya. Dan dari situlah peradaban manusia udah mulai mau punah gitu, udah mulai sedikit, hingga akhirnya dari generasi ke generasi planet atau bumi itu dihuni oleh banyak kera. Dari meninggalnya si Caesar di film ketiganya menciptakan banyak generasi hingga akhirnya lahirlah berapa banyak kera gitu, sampai beberapa ratusan. Nah di film Kingdom of the Planet of the Apes ini tuh jadi kayak kebagi beberapa klan kera ya. Nah salah satunya ada klan kera yang jahat yang bernama Proximus Caesar. Nah si Proximus Caesar ini dia itu selalu menggunakan nama Caesar untuk agar dia bisa menguasai kera-kera dan dia bisa jadi pemimpin di antara para kera. Tapi dia itu sampai harus memperbudak kera-kera yang lainnya. Nah
Di film ini peran utamanya itu kan jadi udah bukan Caesar lagi tapi si Noah ya. Noah ini adalah seorang pramuda yang berpetualang hingga akhirnya dia bertemu dengan Raka, si kera, dan juga bertemu dengan manusia lagi yang bernama Mai. Dan di situ Raka dan juga Mai sama si Noah ini akhirnya bekerja sama gimana caranya mereka itu bisa menggulingkan tahta si Proximus Caesar. Jadi biar si Proximus Caesar ini tidak memperbudak kera-kera lagi yang lainnya. Itulah intinya. Untuk secara plot cerita ya, menurut Minsource ini adalah cerita yang sangat-sangat bisa dipahami dan kita itu bener-bener nggak bakal ngantuk gitu. Mungkin pas di tengah-tengah cerita saat ada beberapa narasi dan juga ada beberapa yang didongengin mungkin agak sedikit ngantuk, tapi itu nggak yang sampai bikin kita jadi males nonton. Nah, ini adalah cerita yang benar-benar sangat bisa dipahami dan nggak perlu gitu loh kita harus mengulik-ngulik film-film sebelumnya. Mungkin memang agak sedikit bingung di bagian Caesarnya, tapi kita tuh kalau misalnya belum nonton masih tetap bisa memahami alur cerita film ini ya. Lalu untuk karakter utamanya, si Noah sendiri untuk peran utamanya, dia memang tidak semenarik Caesar gitu. Kalau menurut Minsource ya, si Noah ini dia adalah karakter utama, tapi ya dia just a main karakter, tapi sama aja gitu kayak main karakter yang lainnya, nggak sespesial si Caesar. Kalau si Caesar ini memang dari awal, dia itu adalah seorang protagonis yang bikin kita para penonton itu tertarik buat nonton. Jadi ketika tiba-tiba karakter Caesar ini diganti, kita tuh jadi ya kurang ngefeel gitu untuk menonton Planet of the Apes. Tapi ya menurut Misor sebenarnya karakter Noah ini nggak terlalu buruk, cuma memang dia itu adalah seorang main karakter yang ya sama aja kayak main karakter lainnya yang dia nggak tahu apa tujuan dari si antagonis, terus dia tuh ingin berusaha menyelamatkan klien-kliennya, terus yang di akhir dia tuh bisa membuat sebuah produksi. Ya itu sebenarnya sama aja kayak main karakter lainnya. Mungkin di film-film selanjutnya karakter Noah ini bisa lebih diperdalam lagi perannya dia gimana, atau bisa diperlihatkan lagi cara dia mengatasi konflik-konflik lainnya itu gimana ya. Lalu nih, untuk karakter antagonisnya si Proximus Caesar ya, Minsource sendiri emang nggak terlalu ngefeel banget gitu sama karakter antagonis atau karakter villain dari si Proximus Caesar ini, karena menurut Minsource dia ini adalah seorang karakter yang kayak pengen main raja-rajaan atau kayak pengen main kepemimpinan, agak kekanak-kanakan sih, tapi dia tuh kayak menyalahgunakan kekuasaannya aja gitu. Jadi bukan seorang villain atau seorang antagonis yang punya tujuan tersendiri yang bikin dia tuh kayak ngefeel banget. Jadi ya udah biasanya. Dan menurut Minsource sebetulnya Proximus Caesar ini mungkin bukanlah villain utamanya atau bukanlah musuh utamanya si para kera, tapi itu dia hanya sebagai untuk awal mulanya aja, awal mula dari generasi Noah selanjutnya untuk menjadi raja Planet of the Apes. Justru pas di akhir-akhir cerita ini malah jadi kayak diperlihatkan gitu ketika si Mai ini ya sebagai manusia yang tadinya dia awalnya kan dianggapnya tuh manusia tapi sama kayak hewan-hewan yang lainnya lah gitu, yang nggak bisa berbicara, yang nggak bisa ini. Tapi pas di akhir-akhirnya ketika si Mai ini menemui beberapa manusia dan ternyata masih banyak gitu manusia-manusia lain yang masih hidup gitu. Mungkin ini villain yang sesungguhnya, musuh yang sebenarnya itu adalah sebenarnya para manusia yang itu bisa tebak kayaknya ini di film selanjutnya kalau misalnya ada itu pasti bakal ada perang antara kera sama manusia lagi. Jadi ceritanya tuh seperti itu. Lalu nih buat kita yang udah pernah ngikutin cerita dari ketiga film sebelumnya, ketika kita melihat si Noah ini mencari tahu tentang siapa sih si Caesar itu, terus kenapa sih si Proximus ini nyebut nama Caesar gitu kan, kita sebagai penonton tuh pasti rasanya tuh kayak gatel banget gitu pengen ngasih tahu kalau dulu memang manusia itu yang berkuasa dan dulu tuh Caesar itu adalah hewan peliharaan. Itu kasih kayak pengen banget ngasih tahu ke situ ya, karena kita udah nonton gitu. Terus jadi pasti kita tuh ada kayak rasa gregetnya juga ketika melihat si Noah ini ngerasa, masa dulu monyet nggak ngomong, emang dulu monyet tuh silent gitu ya kayak manusia. Oh ya, by the way, di sini manusia itu awalnya disebut sebagai echo atau gema. Minsource kurang tahu juga sih kenapa disebut gema atau echo. Baru pas manusia ini bisa bicara, baru disebut human gitu. Mungkin karena gema atau echo itu adalah penyebutan sebagai salah satu makhluk hidup gitu, yang menyebutnya gema atau seorang makhluk hidup yang ya udah bentuknya kayak manusia, tapi kelakuannya tuh kayak manusia purba. Di sini tuh kita juga diperlihatkan manusia-manusianya itu yang udah kayak kelihatan kayak manusia purba gitu, dan dananya sama bajunya udah robek-robek gitu, terus mereka tuh kayak keep silent kayak hewan. Ini bisa dibilang adalah akibat dari turunan penyakit dari film yang sebelumnya yang udah dijelasin yang secara turun-menurun. Tapi ternyata si Mai ini dia adalah salah satu manusia yang turunannya dia itu kayak sehat gitu, nggak seperti para monyet atau para kera, atau nggak seperti manusia-manusia yang bertingkah laku seperti kera. Jadi si Mai ini tuh bertujuan ya seperti manusia biasa, dia ingin bisa membangun kembali peradaban manusia yang seharusnya itu milik manusia, bukan milik para kera. Dan inilah yang menurut Minsource bakal menjadi musuh sebenarnya yang akan kita lihat di film selanjutnya ya, kalau misalnya ada. Secara plot cerita menurut Minsource ini cukup bagus ya, walaupun memang ada rasa-rasa tegang, ada rasa-rasa yang bikin greget gitu. Kalau untuk kekurangannya mungkin ini ada di karakter utamanya sama ada di karakter villainnya yang menurut Minsource ini kayak kurang bisa mengenang, nggak bisa kayak si Caesar lah. Pokoknya kalau buat kita yang dari dulu udah
ngikutin film si Caesar pasti udah ngena banget bahwa karakter peran utama Planet of the Apes itu adalah si Caesar. Kemudian ada beberapa plot yang mungkin kalau menurut Misos entah ini plot hole atau mungkin ini tuh bisa jadi petunjuk untuk film berikutnya, yaitu penjelasan tentang backgroundnya si Mai itu yang menurut Misos tuh kayaknya tuh belum benar-benar diungkap banget gitu, atau mungkin memang itu sengaja di plot hole. Yang kalau menurut Misos kalau misalnya terungkap nih asal-usulnya si Mai itu dari turunan manusia itu seperti apa, jadi kan kita jadi lebih tahu ya peradaban manusia itu ternyata tuh belum punah, terus bakal ada petunjuk kalau sebetulnya nggak semua manusia itu bisa terserang penyakit yang membuat mereka jadi kayak hewan. Lalu untuk visualnya ya sebetulnya sih visual di sini sih bisa dibilang mending ya, color gradingnya bagus, terus secara visual efek juga ya bagus gitu, nggak yang membutuhkan CGI yang terlalu banyak, nggak seperti visualnya Godzilla X Kong. Tapi ya udah sebatas itu aja, nggak yang bener-bener bikin misal tuh sampai kayak ih bagus banget nih, indah banget, nggak sampai kayak gitu. Jadi mungkin masih ya udah masih bisa dinikmati lah. Film ini juga ratingnya mulai dari 13 tahun ya, jadi emang masih bisa dinikmati mulai dari remaja. Nah, kalau untuk keseluruhannya, Minsource mungkin mau ngasih rating 8/10. Minsource cukup suka sih sama franchise Kingdom of the Planet of the Apes ya, walaupun memang kalau ada film selanjutnya kita juga harus bisa untuk merelakan si Caesar gitu, kita tidak bisa melihat si Caesar lagi. Kita hanya akan bisa melihat Caesar itu dalam bentuk cerita-cerita para kera-kera ini. Oke, jadi segitu dulu aja pembahasan dari Minsource. Kalau misalnya buat sources nih, ada pendapat yang berbeda yang pengen didiskusikan, ya udah langsung tulis aja di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe channel Quick Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan sama update konten-konten dan berita fresh setiap harinya. See you!